Imbas cuaca buruk dan gelombang tinggi, antrian panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Jasad mahasiswi ditemukan tewas di sebuah parit. Korban diduga dibunuh kakak iparnya yang merupakan polisi. Lebih 3 pekan pasca bencana, Aceh Tamiang masih gelap gulita. Hingga kini pasokan listrik di Aceh Tamiang belum normal. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak di Kompas Malam hari ini. Bersama saya, Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Pada Kamis malam, antrian panjang kendaraan truk terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Dan ini masih terjadi. Antrian kendaraan terlihat memadati akses masuk pelabuhan hingga keluar area Pelabuhan Merak. Antrian panjang ini meluas sampai ke Jalan Cikuasa Atas yang difungsikan sebagai kantong parkir sementara akibat keterbatasan daya tampung di dalam area pelabuhan. Kepadatan antrian terjadi di tengah kondisi cuaca buruk di Pelabuhan Merak. Tidak hanya di area dalam Pelabuhan Merak, antrian panjang kendaraan juga terjadi di jalur menuju Pelabuhan Merak. Selain truk, sejumlah kendaraan pribadi terjebak kemacetan. Meningkatnya volume truk juga dipicu oleh upaya para pengusaha angkutan untuk menyeberang sebelum pemberlakuan pembatasan operasional truk yang akan dimulai pada Jumat 19 Desember 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan agar masyarakat waspada dengan cuaca buruk akibat siklon tropis. Peningkatan tinggi gelombang dengan cepat di laut terjadi selama siklon tropis ini. Warga di daerah pesisir diimbau untuk memantau informasi tinggi gelombang sebelum beraktivitas. Kemudian di laut, kami juga perlu diwaspadai adalah peningkatan cepat tinggi gelombang, arus laut, dan swell berhari berikutnya. Ini kami memprediksi juga masih terjadi ya. Lakukan cek informasi resmi ya, pantau peringatan dini harian 6 jam sekali atau bahkan kami update 10 menit sekali ya. Gelombang tinggi juga kita update setiap 6 jam ya, aktivitas di luar ruangan. Ini perlu kita cek informasi resmi untuk menghindari hoax. Dan bagaimana kondisi antrian kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Suherdi. Herdi, selamat malam. Hingga kini, hingga detik ini, bagaimana lalu lintas menuju Pelabuhan Merak? Ya, selamat malam Valen dan pemirsa. Saat ini kondisi di Pelabuhan Merak saat ini dipadatin kendaraan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Dan saat ini jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2026 ini mengalami peningkatan truk ekspedisi yang akan melintas. Ini alasannya karena adanya pembatasan truk ekspedisi yang akan melintas di liburan Nataru ini di Pelabuhan Merak. Dan ini juga saat ini saya melaporkan bahwa di belakang saya ada antrian truk ekspedisi yang masih mengantri hingga memasuki pelabuhan. Ini tempat kantong sementara Buffer Zone yang jika di area 7 dermaga ini dipadatin kendaraan ekspedisi, Valen. Dan ini juga saya melaporkan ini dekat memasuki pintu tol Merak yang akan sudah keluar dari jalan tol Merak. Dan ini akan memasuki pintu area Pelabuhan Merak. Dan ini juga hampir antrian panjang ini hingga 2 kilometer, Valen. Oke, Herdi, ini lantas apa skema yang diberlakukan oleh otoritas pelabuhan untuk mengurai kepadatan ini?
Nah, saya mencari petugas polisian dari Polres Cilegon bahwa ini akan untuk mengurai antrian di Pelabuhan Merak dan keluar Pelabuhan Merak yang akan merekayasa lalu lintas di area buffer zone ini, akan buffer zone di Pelabuhan Indaken untuk mengurangi antrian panjang hingga ke luar pelabuhan, hingga ke pintu tol Merak. Dan ini juga pihak SDP juga akan menambah kapal operasi hingga sampai 30 kapal yang akan beroperasi. Dan ini juga pihak SDP juga melihat kondisi cuaca area Pelabuhan Merak dalam pekan ini. Jika kondisi Pelabuhan Merak ini kondisi cuaca buruk, akan mengikuti otoritas yang berwenang jika kondisi cuaca buruk di Pelabuhan Merak ini. Dan ini juga tetap akan mengoperasikan 7 dermaga agar mengurai kemacetan ke luar pelabuhan. Valen. Oke, Suherdi, selama ini akibat cuaca buruk berdampak pada perubahan jadwal penyeberangan tidak? Ya, akibat cuaca buruk ini jadwal keberangkatan ini berubah, dan ini akibatnya bongkar kapal yang tadinya 1 jam ini lebih dari 1 jam itu akan merubah jadwal keberangkatan kapal yang akan melintas Pelabuhan Merak hingga ke Bakauheni, dan ini tetap akan mengikuti otoritas jadwal jika tetap kapal akan beroperasi untuk jika tetap jadwal berubah sesuai kondisi di perairan Merak. Demikian, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suherdi langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke informasi lain, Saudara. Polisi menangkap seorang pengedar narkoba yang mencoba melarikan diri ke kebun sawit di Pekanbaru, Riau. Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau mengejar seorang pengedar narkoba yang berusaha kabur. Sempat kabur ke kebun sawit, pelaku akhirnya ditangkap sejumlah dengan barang bukti berupa paket sabu. Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian menangkap satu lagi pengedar dan 8 pengguna narkoba. Dari kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa paket sabu dengan berbagai ukuran, pil ekstasi, dan uang hasil penjualan narkotika sebanyak 23 juta rupiah. TKP kedua ini berhasil diamankan ST, ada beberapa paket sabu, ekstasi, kemudian uang hasil penjualan sebanyak 23 juta rupiah. Ini sudah cukup, dari pengakuan tersangka sudah cukup lama dan memang belum pernah tersentuh. Saudara, warga Pasuruan digegerkan dengan penemuan jasad mahasiswi di sebuah parit di kawasan Jalan Raya Wonorejo, Malang, Jawa Timur. Korban diduga dibunuh polisi. Penemuan jasad perempuan di sebuah parit pinggir Jalan Raya Malang, Jawa Timur menggegerkan warga Selasa pagi. Saksi pun langsung melapor ke Polsek Wonorejo. Kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan jasad korban dibawa ke RSUD Bangil. Saya yang nemuin, ya, saya kesini ngampirin. Terus saya kok ada helmnya, kata saya itu. Lihat bareng. Baru sampai lapor polisi gitu Pak ya? Diketahui korban merupakan warga Probolinggo yang masih berstatus mahasiswi. Polisi kini telah menangkap terduga pelaku yang ternyata adalah kakak ipar korban dan merupakan polisi. Memang benar untuk satu terduga pelaku yang berinisial AS yang sudah diamankan adalah merupakan kerabat dari korban, berstatus sebagai anggota Polres Probolinggo Kabupaten. Keluarga menduga pelaku membunuh korban lantaran ingin menguasai harta keluarga korban. Pertama itu ingin menguasai harta. Kalau harta itu terkait bahwa Farah ini adalah bendahara keluarga, Mas. Jadi Farah ini adalah bendahara keluarga yang selama ini sama Pak Le Haji ini
dipasrai semua transaksi baik jual, beli itu masuk ke Farah, ke TF-nya ya balik. TF-nya aja. Polisi juga tengah memburu terduga pelaku lain dan mendalami motif pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Satreskrim Polres Cilegon terus mengusut tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di rumah mewah yang berada di kota Cilegon, Banten. Dan hingga saat ini sudah ada 8 saksi yang telah diperiksa. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa 8 saksi untuk mengusut kasus ini. Polisi memastikan peristiwa ini bukan kasus perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Adapun saksi yang telah diminta keterangan sejumlah 8 saksi itu terdiri dari pihak keluarga dan pihak lain. Penyidik mengoptimalkan proses penyidikan untuk mengungkap kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mengakibatkan seseorang korban meninggal dunia akibat kekerasan. Kematian bocah laki-laki 9 tahun di Cilegon, Banten masih menuai tanda tanya besar. Kamis siang, jasad korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Balung, Kota Cilegon. Namun hingga kini belum satupun nama diungkap sebagai tersangka. Polisi menyebut telah memeriksa 8 saksi. Kasus pembunuhan seperti ini untuk runut timeline harus jelas, lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama, sampai sekarang ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, yang juga masih kerabat keluarga korban, berharap pelaku segera ditemukan. Kalau anaknya ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Jadi ini contoh bagi anak-anak seusia. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun, tapi kita doakan semoga semuanya lancar, pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selasa malam, korban ditemukan tewas akibat senjata tajam di rumahnya di Cilegon, Banten. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian pertama kali diketahui sang ayah, yang merupakan anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon, Maman Suherman, via telepon dari kakak korban. Pakar psikolog forensik Reza Indragiri menduga korban bukanlah target sebenarnya. Menurut Reza, pelaku mungkin mengincar kerabat dari korban seperti orang tua. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Polisi telah melakukan olah TKP dan otopsi terhadap korban. Saat ini, polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk CCTV di lokasi. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai jalur darurat di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat sudah bisa dilintasi warga. Saudara, jalur darurat di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat kini telah bisa dilintasi. Warga mulai memindahkan perabot rumah ke tempat yang aman dari banjir. Hingga Kamis malam, lalu lalang kendaraan tetap ramai di jalur jalan darurat yang telah selesai dibuat. Baik relawan serta warga memanfaatkan jalur ini untuk keluar masuk kawasan Batu Buswak. Di antaranya ada yang menggunakan truk untuk mengangkut perabotan rumah yang selamat dari terjangan banjir. Meski demikian, masih ada warga juga yang memilih bertahan di daerah terdampak bencana atau zona merah karena tidak memiliki pilihan lain.
Upaya pembukaan akses ke sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera terus dikebut. Jalur yang terputus perlahan juga mulai dibuka. Wajah lega terlihat dari warga Batu Buswak, Padang, Sumatera Barat. Sempat terisolasi akibat banjir susulan pada hari Minggu 14 Desember lalu, warga bersama TNI Polri bergotong royong membangun jalan darurat dengan menyusun bebatuan sungai yang tersisa pasca banjir bandang. Kan air besar, kami di samping. Sekarang udah bisa dilalui kendaraan. Gimana perasaan Ibu sebagai warga ini? Ya masih agak was-was kan, takut air besar lagi kan. Berarti kemarin nyebut bantuan juga lewat bukit juga. Perbaikan akses jalan jembatan dikebut agar memudahkan penyaluran bantuan kepada korban bencana. Kapus Datin BNPB Abdul Muhari menyebut 4 jembatan darurat sudah selesai dibangun di Sumbar. Untuk proses pemasangan jembatan Beli beberapa titik krusial kemarin hari sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa 3 titik ini sudah 100% fungsional, dan hari ini di jembatan Padang Mantuang Kabupaten Padang Pariaman ini juga jembatan Beli dengan bentang sepanjang 30 meter ini juga sudah selesai 100%. Pembukaan kembali akses jalan di sejumlah wilayah menjadi prioritas utama dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana. Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan akan terus dilakukan untuk memastikan akses masyarakat bisa berjalan normal. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses pembangunan jembatan Bailey yang terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Presiden dan rombongan sempat berjalan di atas jembatan Bailey yang kini sudah bisa dilalui warga. Dengan rampungnya pembangunan jembatan Bailey Padang Mantuang, maka distribusi logistik dan bantuan lebih lancar. Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan bencana di Sumatera Barat, sudah terhubung jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Selamat malam Rio, bagaimana kondisi terkini warga yang terdampak banjir di daerah Batu Buswak, terutama setelah jalur darurat ini mulai bisa dilintasi warga? Ya, Valen dan juga saudara, seperti yang diketahui memang di Batu Buswak kemarin itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, dan pada saat ini, hari ini, jalur kendaraan sudah bisa jalur jalan darurat itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau mobil, dan pada hari ini hingga malam ini warga memanfaatkan kondisi ini karena sudah bisa dilalui kendaraan roda 4. Warga banyak yang datang ke lokasi mengambil barang-barang yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir dan untuk dibawa ke tempat yang pengungsian mereka atau tempat mereka mengontrak untuk sementara, karena dalam hal ini di daerah Batu Buswak ini banyak juga warga yang tidak enggan mengungsi di titik pengungsian yang sudah ditetapkan oleh Pemko Padang, karena titik pengungsian itu berada di daerah Kecamatan Koto Tangah dan itu sangat jauh dari daerah Kecamatan Pauh ini, sehingga warga lebih memilih untuk mengontrak dulu sementara menjelang mereka mendapatkan kepastian akan pembangunan huntap ataupun huntara. Demikian, Valen. Iya, Rio, sebelumnya ini pernah disampaikan bahwa semenjak adanya banjir susulan begitu ya, ada beberapa jalan yang terputus, akses warga terbatas, dan kemudian memang kita melihat bahwa ketinggian air ini lumayan tinggi begitu ya, artinya membatasi pergerakan warga di sana. Nah, kemarin setelah Presiden Prabowo datang, kemudian juga mensurvei melihat progres daripada pembangunan jembatan darurat, berarti artinya dengan kondisi seperti ini ada peningkatan atau ada percepatan penanganan ya dibandingkan dengan sebelum kunjungan Presiden Prabowo? Ya, jika dilihat mengenai kondisi sebelum dan sesudah kunjungan Presiden Prabowo, memang di Sumatera Barat sendiri ini ada beberapa akses jalur jalan yang terputus. Tidak hanya jalan yang menghubungkan antara pemukiman warga, tapi juga jalan nasional, bahkan di Jalan Malibo Anai itu jalur jalan nasional yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dan juga Provinsi Sumatera Utara itu terputus total karena terjangan banjir bandang, dan itu sudah dilakukan perbaikan. Dan pada kemarin 2 hari yang lalu itu jalur jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda
Dan memang untuk aktivasinya belum total, belum maksimal, belum sepenuhnya. Ini masih berlaku pembukaannya untuk yang ada batas waktu yang ditetapkan untuk dalam pembukaannya itu dalam pukul 4 sore sampai pukul 9 pagi. Nah, karena ada beberapa titik lagi yang masih dalam proses perbaikan, sehingga ketika pengerjaan itu jalur jalan ini tetap ditutup secara total. Lalu ketika pengerjaan terhenti dari pukul 4 sore itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Dan untuk beberapa titik pemukiman ini di Provinsi Sumatera Barat sendiri ada 4 jembatan Bailey yang sudah dibangun, 2 di daerah Kabupaten Solok, 1 di Kabupaten Padang Pariaman, dan 1 lagi di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, dalam hal ini Kodam 20 Mambonjol itu menyatakan bahwasannya saat ini ada 7 lagi jembatan jembatan Bailey yang akan rencana dibangun di Provinsi Sumatera Barat, dan 5 jembatan Aramco. Nah, dalam proses penentuan titik pembangunannya ini, yaitu Makodam itu akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan titik-titiknya. Nah, ini dilakukan untuk memaksimalkan proses distribusi bantuan terhadap warga-warga yang masih berada di titik yang terisolasi. Demikian, Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Rio Yohanes, langsung dari Padang, Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat siapkan 2 ton rendang daging untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Rendang ini akan dikirimkan pada hari Senin mendatang. Bertempat di Pekarangan, kediaman Gubernur Sumatera Barat, para ibu dari lintas organisasi perempuan di Sumatera Barat memasak rendang yang akan dibagikan kepada korban bencana di Sumatera. Para ibu memasak rendang hingga 500 kg setiap harinya dan hingga mencapai total 2 ton rendang. Nantinya pemerintah Provinsi Sumbar akan langsung mengirimkan rendang ini ke titik-titik lokasi bencana. Alhamdulillah kita pada saat ini merendang yang awalnya targetnya 1 ton. Ternyata tadi Pak Gubernur menyampaikan 2 ton rendang untuk Sumatera. Untuk Sumbar, kemudian untuk Sumatera Utara dan Aceh. Hari Senin besok rencananya udah mulai distribusi. Tapi kalau harus 2 ton atau mungkin 2 ton itu dibagi 3, udah bisa itu untuk daerah Sumut dan Aceh dulu didahulukan. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, Aceh Tamiang masih gelap gulita dan hingga kini pasokan listrik di Aceh Tamiang belum normal. Lebih dari 3 pekan pasca bencana, Aceh Tamiang masih gelap gulita. Hingga kini, pasokan listrik di Aceh Tamiang belum normal. Pada Kamis malam, sejumlah wilayah di Aceh Tamiang belum teraliri listrik. Kondisi jalan gelap dan hanya diterangi cahaya lampu kendaraan yang melintas. Warga mengandalkan lilin dan genset sebagai penerangan untuk beraktivitas. Tiga pekan berlalu pasca banjir bandang, warga desa Rumuh Rayek, Aceh Utara masih harus bertahan dalam kegelapan. Aktivitas warga terganggu, terutama untuk penerangan, komunikasi, dan menyalakan pompa air. Hingga Kamis malam, listrik di sejumlah titik di Aceh Tamiang juga masih padam. Warga masih mengandalkan genset untuk penerangan di malam hari. Warga mengaku listrik sempat menyala selama 2 malam sebelum kembali padam. Kondisi listrik di sini sebagian masih mati, ya. Tapi sebagiannya? Sebagian juga ada yang hidup. Udah ada yang hidup. Ini berapa lama kita sudah mati, Bang, tempat kita, Bang? Dari sebelum banjir udah mati. Tanggal 26 ya. Itulah. Pernah hidup nggak listriknya atau belum pernah sama sekali? Pernah 2 malam. Pernah 2 malam hidup. Oh, 2 malam. Ini mati lagi. Dalam rapat kabinet 15 Desember lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan
Saat ini upaya pemulihan listrik di wilayah Aceh tengah memprioritaskan pemulihan gardu induk yang sudah terpasang 90%. Bahlil menargetkan kondisi seluruh gardu bisa pulih pada pekan ini. Bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Akses jalan yang terbatas dan kondisi infrastruktur yang belum pulih menjadi kendala perbaikan listrik di wilayah Aceh. PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah terkait pembersihan akses dan perbaikan infrastruktur. Kami sedang berusaha keras ya, karena memang cuaca dan kondisi tanah yang masih belum stabil gitu ya. Ada beberapa yang sudah kita dirikan tiangnya, kemudian mengalami longsor lagi. Nah ini kendala-kendala di lapangan seperti itu. Sambil menunggu perbaikan, PLN mengirimkan genset ke wilayah-wilayah yang masih padam listrik. PLN mendapat dukungan dari Pertamina berupa pengiriman BBM untuk bahan bakar genset. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Utara, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, seperti apa kondisi malam hari di Aceh Utara? Apakah listrik di sana masih padam seluruhnya atau hanya sebagian? Ya, Valen, memang untuk kondisi kelistrikan, terutama di Kabupaten Aceh Utara sendiri memang belum seluruhnya normal, begitu Valen. Ada sejumlah kecamatan yang masih terdampak pemadaman listrik, terutama di kawasan yang terdampak parah banjir. Itu ada Kecamatan Langkahan, Kecamatan Sawang, Kecamatan Baktia, dan Kecamatan Tanah Luas. Memang ini masih ada banyak perbaikan dari pihak PLN, termasuk juga akses untuk memasuki alat berat seperti kren. Karena kan banyak di kawasan tersebut tiang listrik yang tumbang, sehingga hingga saat ini proses pengerjaan untuk listrik segera normal terus dilakukan. Seperti di Kecamatan Langkahan sendiri, memang kondisi warga sendiri yang tinggal di tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri memang ini sangat memprihatinkan. Mereka serba kekurangan, bahkan air bersih pun sangat kesulitan. Dan masyarakat pun sebelumnya sempat meminta agar di daerah tersebut disediakan genset atau mesin listrik agar segala aktivitas bisa dilakukan oleh masyarakat. Untuk sementara ini memang sebagai penerangan di lokasi tersebut, para pengungsi utamanya melakukan hanya dengan penerangan lilin, begitu. Tidak hanya di Aceh Utara sendiri, bahkan dampak pemadaman juga masih terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan juga di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan bahkan sebagian warga di Kabupaten Aceh Tamiang ini terpaksa harus ke Kota Langsa yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 menit untuk mengisi daya handphone mereka ataupun beraktivitas lainnya. Begitu, Valen. Lalu upaya perbaikannya seperti apa sekarang? Progres dalam pembenahan tiang listrik mungkin apakah juga terpantau di sana masih berjalan, Zikri? Ya, memang hingga hari ini proses pengerjaan, perbaikan tiang listrik yang tumbang dan segala proses terkait kelistrikan memang terus dilakukan, terus diusahakan oleh pihak PLN. Dan hingga hari ini memang segala pengerjaan terus dilakukan, bahkan pekerja juga di BKU kan dari luar Provinsi Aceh termasuk Sumatera dan juga Pulau Jawa. Ini mereka terus berusaha semaksimal mungkin agar kelistrikan di Provinsi Aceh berangsur pulih seperti biasanya. Memang hingga saat ini masih banyak kesulitan, yang terutama akses jalur untuk menuju ke lokasi titik tumbangnya tiang listrik memang masih terkendala, begitu Valen. Dikarenakan pihak PLN harus membawa alat berat dan juga kren untuk pemasangan tower ataupun tiang listrik yang tumbang, Valen. Oke, dengan terbatasnya aliran listrik ini yang masih terjadi di sebagian besar wilayah Aceh, lantas kalau ada warga yang ingin membersihkan rumahnya dari sisa lumpur untuk kebutuhan air bersih yang mesin pompa masih mati karena listrik belum teraliri, ini bagaimana, Zikri?
Iya, memang Valen hingga saat ini memang itu menjadi sebuah kesulitan yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang rumahnya masih terendam lumpur. Memang Valen, bahkan sebagian masyarakat terpaksa harus menggunakan mesin genset untuk bisa menggunakan mesin pompa air membersihkan rumah mereka. Bahkan sebagian rumah masyarakat warga yang terdampak banjir hingga hari ini memang masih belum dibersihkan. Memang proses ini sangat berlangsung lama, Valen, mengingat memang kondisi kelistrikan di Aceh hingga hari ini belum normal 100%, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Zikri Maulana langsung dari Aceh Utara, Provinsi Aceh. Saudara, ruas Jalan Simpang KKA yang menuju ke Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali terhubung. Namun, pengguna jalan diimbau tetap waspada karena sejumlah titik ruas jalan masih ada yang rawan longsor. Akses jalan vital di perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah ini terus dikebut perbaikannya agar akses warga semakin mudah. Sebelumnya ruas simpang KKA ini tidak dapat dilalui karena tertutup material longsoran sehingga menghambat distribusi logistik dan bahan kebutuhan pokok. Kini jalur ini sudah bisa dilalui warga sehingga jalur transportasi utama ini dapat digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari. TNI Angkatan Udara mengerahkan 5 pesawat angkut untuk membantu penyaluran hasil pertanian dari Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Distribusi melalui jalur udara dipilih untuk memastikan hasil panen tetap tersalurkan ke pasar, sekaligus mencegah kerugian petani akibat terganggunya jalur distribusi darat. Hasil pertanian tersebut merupakan komoditas yang diserap Kementerian Pertanian. Dan hasil pertanian dikirim ke sejumlah daerah, diantaranya wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Jakarta. Informasi usai jeda di Kompas Malam, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Cimahi, Jawa Barat terbakar. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan saat memadamkan api. Saudara, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Cimahi, Jawa Barat terbakar pada Kamis malam. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan saat memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu rumah di kawasan Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. 3 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit sempat membuat petugas mengalami kesulitan saat hendak memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Diduga api ini berasal dari hubungan pendek arus listrik. Kita terkendala akses akses ke lokasi memang posisinya berada di belakang rumah warga juga. Jadi untuk pemadaman kita terhalang akses. Puluhan warga Kampung Cisarua, Sukabumi, Jawa Barat dievakuasi tim SAR gabungan karena terisolasi akibat akses jembatan yang menghubungkan kampung roboh usai diterjang arus sungai. Evakuasi pun berjalan secara dramatis karena petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu rafting secara bergantian untuk melintasi sungai. 38 warga ini dievakuasi karena keselamatannya terancam akibat debit air sungai Cidadap yang meningkat sehingga merusak jembatan. Saat ini warga yang terevakuasi mengungsi ke rumah sanak saudaranya hingga lokasi kampung mereka aman dari banjir bandang serta cuaca buruk mereda. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, jalan nasional di Sukabumi, Jawa Barat ambles. Akibatnya, jalan tidak dapat dilintasi kendaraan.
Pambagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapak. Jalan Nasional Kiara 2 Bak-Bakan yang berada di wilayah Kampung Cimapak, Desa Loji, Sukabumi ini rusak dan ambles sedalam 2 meter. Warga yang harus beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati jalan ambles ini, sementara kendaraan harus memutar dan menggunakan jalur alternatif. Sementara itu di Bali, hujan deras yang mengguyur kawasan Ubud Gianyar pada Kamis sore membuat sejumlah jalan terendam banjir. Sepeda motor yang berusaha melintasi jalur bahkan mengalami mogok mesin. Sejumlah kendaraan lainnya terpaksa menepi karena tingginya air. Banjir menggenangi jalur utama menuju Ubud dan jalan Desa Lotunduh. Kita ke informasi lain, Saudara. Satreskrim Polres Cilegon terus mengusut tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera di rumah mewah yang berada di kota Cilegon, Banten. Hingga saat ini sudah ada 8 saksi yang diperiksa. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memeriksa 8 saksi untuk mengusut kasus ini. Polisi memastikan peristiwa ini bukanlah kasus perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Adapun saksi yang telah diminta keterangan sejumlah 8 saksi itu terdiri dari pihak keluarga dan pihak lain. Penyidik mengoptimalkan proses penyidikan untuk mengungkap kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang mengakibatkan seseorang korban meninggal dunia akibat kekerasan. Kematian bocah laki-laki 9 tahun di Cilegon, Banten masih menuai tanda tanya besar. Kamis siang, jasad korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Balung, Kota Cilegon. Namun hingga kini belum satupun nama diungkap sebagai tersangka. Polisi menyebut telah memeriksa 8 saksi. Kasus pembunuhan seperti ini untuk runut timeline harus jelas. Lalu keterangan alibi dari para saksi juga harus jelas. Makanya butuh waktu cukup lama. Sampai sekarang, ke-8 saksi pun masih dalam tahap pemeriksaan. Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, yang juga masih kerabat keluarga korban, berharap pelaku segera ditemukan. Kalau anaknya ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun, tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Jadi menjadi contoh bagi anak-anak seusia. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun, tapi kita doakan semoga semuanya lancar, pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selasa malam, korban ditemukan tewas akibat senjata tajam di rumahnya di Cilegon, Banten. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian pertama kali diketahui sang ayah yang merupakan anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon, Mamat Suherman, via telepon dari kakak korban. Pakar psikolog forensik Reza Indragiri menduga korban bukanlah target sebenarnya. Menurut Reza, pelaku mungkin mengincar kerabat dari korban seperti orang tua. Boleh jadi pelaku mengincar pihak lain yang punya keterkaitan dengan korban, misalnya orang tua korban. Namun, karena tidak mungkin melakukan serangan secara frontal terhadap orang tua korban, maka korban dijadikan sebagai objek pengganti atau substitusi. Polisi telah melakukan olah TKP dan otopsi terhadap korban. Saat ini, polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk CCTV di lokasi. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda dari dunia olahraga. Saudara, Indonesia sukses mengumpulkan 80 emas dan penuhi target yang dicanangkan dalam SEA Games 2025 di Thailand. Usai tim tiba di Indonesia atau tim Kabadi Indonesia berhasil meraih emas pada Kamis petang waktu setempat.
Indonesia sukses mengumpulkan 80 emas sesuai target yang dicanangkan dalam SEA Games 2025 di Thailand. Usai tim kabadi Indonesia berhasil meraih emas pada Kamis petang waktu setempat. Emas diperoleh tim putri kabadi usai mengalahkan Malaysia dengan skor 2-4, 2-3 dan berhasil naik podium teratas di nomor Women 3 Stars Finals. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir bersyukur atas terpenuhinya target emas SEA Games 2025 dan mengucapkan selamat kepada para atlet. Dalam rilis tertulisnya di situs resmi Kemenpora Republik Indonesia, Erick bilang, "Alhamdulillah Indonesia sukses menembus target 80 emas. Ini semua berkat perjuangan para atlet yang gigih dan tak kenal menyerah. Terima kasih. Kalian adalah pahlawan olahraga yang membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya terus berkumandang dari arena ke arena SEA Games." Kemudian juga terima kasih untuk para ofisial serta para ketua umum federasi yang selama masa persiapan sampai pelaksanaan SEA Games selalu bersama para atlet terus memberikan motivasi. Ini kata Menpora Erick. Per pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia masih bertahan di peringkat kedua perolehan medali SEA Games 2025 Thailand dengan mengantongi 80 emas, 92 medali perak, dan 102 medali perunggu. Indonesia berpeluang melampaui target 80 emas dari cabang olahraga lainnya. Saudara, hujan deras di Pulau Hormuz, Iran Selatan mengubah sebagian garis pantai menjadi hamparan warna merah. Fenomena ini menjadi daya tarik pengunjung di Pulau Hormuz. Warna merah yang terlihat di garis pantai di Pulau Hormuz, Iran Selatan ini merupakan air limpahan yang mengalir dari atas pantai yang membawa kandungan zat besi yang tinggi sehingga mengubah warna air laut menjadi merah tua. Pemandangan ini menarik pengunjung yang datang ke Pulau Hormuz. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.